Kalau ada insentif harusnya juga ada disinsentif gitu ya. Karena dalam hal ini kita tidak hanya ingin memajukan industri EV kepada golongan tertentu yang memang pada rasa-rasanya sudah mendapatkan insentif cukup baik, tapi juga bagaimana dengan lain-lain kendaraan bermotor, kendaraan roda 2 dan lain-lainnya ya Pak ya. Ini masalah familiaritas ya, masalah harga. Jadi masalah-masalah sebenarnya sangat-sangat basic gitu ya Pak ya, yang juga mengenai preference dari consumer itu sendiri. Nah, silahkan saya ingin tanggapan dari Pak Fadil terlebih dahulu mengenai hal ini. Ya, jadi memang harus ada prioritas ya kan. Karena bagi kami gitu ya, itu keadilan itu is the core of our visi and misi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada policy yang bias gitu kan, against yang kebanyakan gitu kan, dan hanya menguntungkan yang affluent lah gitu kan, itu bagi kita nggak bisa diterima. Yang dalam konteks itu insentif itu juga seperti itu, gitu kan. Insentif kalau misalnya diberikan kepada kendaraan pribadi, ya kan, itu bagi kita itu nggak memenuhi rasa keadilan itu. Oleh berarti apa yang akan dilakukan Amin insentifnya untuk kalau menurut saya itu harus, kalau untuk yang kendaraan pribadi, ya mobil listrik pribadi, itu harus market ini aja, harus market base aja gitu kan. Insentif itu harus diberikan kepada itu tadi kendaraan umum ya, yang EV, yang kendaraan umum ya, atau mungkin kalau misalnya anggarannya masih memungkinkan, itu misalnya kepada kendaraan roda 2 gitu, ya kan. Nah, sehingga dengan demikian yang mendapatkan manfaat itu adalah memang orang-orang kelas menengah ke bawah gitu kan. Bukan orang yang yang sebenarnya tidak dia membeli mobil EV itu bukan mobil yang pertama atau mobil yang kedua bahkan gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Karena sekarang masalah disinsentifnya tentunya memang juga harus kita kita harus berikan gitu ya, modal-modal insentif misalnya dalam konteks kendaraan dari pemerintah misalnya kan, dari pemerintah itu harus di-create market misalnya untuk kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh pemerintah itu harus menggunakan EV, terutama yang tadi itu. Jadi baik. Saya kira hal-hal seperti itu. Nah, yang ketiga saya kira juga agak sukar kita di sini itu ya mengembangkan lebih jauh lagi selama memang otomotif industri kita itu memang tergantung gitu loh kepada satu atau dua negara saja gitu kan. Ya itu yang saya kira juga mempersulit kita. Jadi kita memang pada akhirnya saya kira ya in the long term itu ya kalau misalnya kita mau mendorong penggunaan EV itu ke depan, kita harus membangun sendiri gitu. Ya, terima kasih Pak Fadil. Pak Edi, saya mau dengar seperti apa Pak aspirasi Bapak mengenai hal ini. Mungkin saya mau menyentuh masalah topik tentang subsidi ya. Subsidi Pak, itu kami istilahkan sebagai beban yang diperlukan. Kalau subsidi BBM itu kemudian kita angkat, subsidi listrik kita hapus, subsidi LPG itu kita kemudian juga keluarkan, itu daya beli masyarakat langsung anjlok gitu ya. Jadi memang masih dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Sekarang permasalahannya banyak di antara subsidi-subsidi itu yang salah sasaran gitu ya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah berkomitmen ketika nanti beliau mendapatkan amanah dari masyarakat untuk memimpin negeri ini, subsidi itu akan dibuat lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah kita akan kemudian melakukan pengolahan data yang lebih spesifik dan lebih tertuju lagi kepada data-data yang aktual. Misalnya di TKS sekarang itu kita aktualisasikan lagi untuk mengetahui siapa saja sesungguhnya yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi, misalkan begitu. Atau diganti
saat ini tidak disubsidi lagi, ke depannya tidak disubsidi lagi kepada produknya, tetapi pada penerimanya. Jadi mereka-mereka yang terdaftar dalam DTKS, mereka berhak atas subsidi tersebut. Ya. Jadi saya kira itu adalah komitmen dan itu mungkin alternatif yang bisa kita tempuh ke depannya. Dan saya rasa itu yang terbaik daripada kita sekarang memberikan subsidi, tetapi penikmatnya itu adalah 80% adalah masyarakat yang mampu. Nah itu saya kira jadi catatan penting. Jadi memang tetap ada evaluasi dalam hal pemberian subsidi ya. Betul, itu penting. Nah, yang bisa kita lakukan juga sebagai disinsentif adalah mungkin kita mengambil contoh di Austria. Austria itu tahun 2025 itu penggunaan mobil kendaraan umum, mulai dari kendaraan umum yang bis, kemudian minibus sampai dengan taksi, itu sudah harus full EV 2025. Penggunaan mobil pribadi di sekitar Central Business District di kota-kota besar itu 2025 harus EV. Kalau nggak mereka nggak bisa masuk. Andai kata itu kita bisa berlakukan dalam arti ada disinsentif untuk menggunakan mobil yang sekarang ini mobil combustion engine di tempat-tempat tertentu, itu juga bisa kemudian membuat masyarakat akhirnya tidak menggunakan kendaraan yang saat ini combustion engine. Nah, tetapi kan sekarang tidak bisa kita berlakukan serta-merta seperti itu. Masyarakat nanti akan melihat bahwa artinya kita diminta untuk membeli EV, padahal EV masih mahal. Atau kita dituntut untuk menggunakan transportasi publik. Tetapi transportasi publik interconnectivity-nya masih belum sempurna. Nah, jadi masih ada problem seperti itu. Tetapi saya lihat begini, tidak bisa ada solusi yang sifatnya quantum leap, harus progresif, bertahap gitu loh. Dan saya kira salah satu tahapan yang sekarang kita tempuh adalah sudah lebih banyak penggunaan mobil hybrid. Tidak akan menyelesaikan masalah emisi, tetapi bisa membantu mengurangi emisi. Kita bisa memaksa public transport itu semua berbasis listrik. Itu bisa kita lakukan. Itu dulu berarti ya Pak ya. Dan kita memperluas jaringan public transportnya biar interconnectivity-nya itu bisa lebih baik daripada sekarang sehingga masyarakat itu tidak perlu dipaksa tetapi dengan sendirinya akan menggunakan kendaraan listrik. Dan saya kira itu adalah salah satu yang kemudian bisa meningkatkan kesadaran kita untuk menggunakan kendaraan listrik dan juga mengurangi ketergantungan kita pada kendaraan berbasis sekarang berbasis BBM. Menarik Pak jawabannya. Silakan Pak Heru sebelum saya nanti akan. Saya rasa mungkin kita perlu mengkaji ulang gitu ya kebijakan insentif kita dan juga disinsentif kita. Suatu kajian menyeluruh gitu ya, tidak hanya pada saat harga jual sebetulnya, tapi juga harga pemakaian selama 10 tahun lah sebut atau 7 tahun gitu. Untuk melihat seberapa seimbang lah antara harga motor EV dan yang konvensional. Nah dari sana diperlukan orkestrasi baru lah terhadap insentif dan disinsentif ini. Nah kalau itu ternyata masih belum bisa juga, ya kembali mungkin ini masalah perception. Nah kalau masalah perception ini itu tidak bisa diselesaikan dengan masalah insentif, tapi harus tadi saya katakan kita harus ada semacam movement gerakan bersama untuk itu. Ini sama seperti pada saat Starbucks kopi mau masuk ke China, ya kan kultur Cina yang minum teh, tapi sekarang mereka pada suka minum Starbucks. Kalau Starbucks bisa melakukannya, kenapa kita tidak melakukannya? Jadi artinya ini adalah suatu keniscayaan. Kita harus beralih ke EV kalau memang kita mau menuju net zero emission. Tapi kan semua warga di dunia ini sudah bersepakat untuk menuju net zero emission. Kita pun sudah punya NDC untuk melakukannya. Jadi tidak punya pilihan. Nah, kalau kita lihat pembangkit listrik pun yang sudah beroperasi, ada skema early retirement, ya kan? Ini kan juga bisa diaplikasikan juga mungkin ke kendaraan bermotor kita, ya kan? Entah dengan skema refinancing atau lainnya gitu ya. Tapi saya rasa satu hal yang mungkin bisa kita lakukan itu mungkin mulai dari motor dulu paling mudah karena harganya lebih murah, kemudian juga tadi saya katakan komponennya sedikit sehingga konversi ini jauh lebih mudah dan bisa dilakukan bahkan oleh masyarakat sendiri sebetulnya. Ya, tadi saya contohkan kalau kita mengkonversi motor tua gitu ya, daripada motor tua itu mengotori jalanan, bisa konversi kepada listrik. Klasiknya masih dapat, mesinnya mesin listrik dan biaya untuk konversi itu kan
tidak terlalu mahal. Konversi ya Pak ya. Jadi Nah, salah itu satu juga kunci beberapa ya. hal. Step by step yang ke sana. Betul. Kalau ada gelora itu, ada movement itu, saya rasa masyarakat akan mengarah ke sana sepanjang memang persoalannya adalah Dan tadi menurut Pak Heru, gelora itu bisa di-create dengan leadership gitu ya Pak ya. Dengan Berarti leadership, kembali lagi betul. pada figur dan political will. Nah,